Halo saudara-saudari sekalian, nama budaya. Saya Seri dengan NPM 2041343 dari kelas 1 BUMH. Di video ini, saya akan menceritakan satu kisah Jataka. Jataka adalah kumpulan dari cerita Sang Buddha ketika masih berwujud hewan. Yang akan saya ceritakan adalah Mata Kabata Jataka yang mengkisahkan seekor kambing yang dijadikan objek pengorbanan bagi orang yang telah meninggal. Pada zaman dahulu, terdapat seorang Brahmana yang telah menguasai 3 kitab suci Weda. Suatu hari, sang Brahmana dan kedua anaknya ingin melakukan penyembelihan seekor kambing sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Karena pada zaman itu orang-orang percaya bahwa dengan melakukan pengorbanan makhluk hidup, orang yang telah meninggal akan memiliki persediaan makanan. Kemudian sang Brahmana memerintahkan kedua anaknya untuk memandikan kambing tersebut di tepi sungai. Ketika dimandikan, si kambing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan dilanjutkan dengan menangis terseduh-seduh. Kedua anak tersebut pun penasaran dan bertanya kepada kambing itu, "Mengapa engkau tertawa kemudian menangis lagi?" Si kambing pun menjawab, "Tanyalah saya lagi di depan ayah kalian, dan saya akan memberitahumu." Kemudian kedua anak itu membawa kambing tersebut ke altar penyembelihan dan menceritakan semua peristiwa itu kepada ayahnya. Ayahnya yang telah mendengar merasa penasaran. Jadi sang Brahmana bertanya, "Mengapa engkau tertawa dan menangis lagi?" Si kambing pun menceritakan bahwa dahulu kala dia merupakan seorang Brahmana yang percaya juga dengan pengorbanan makhluk hidup sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Jadi dia melakukan pembunuhan. Dan akibatnya di kehidupannya yang selanjutnya, dia dilahirkan kembali sebagai seekor kambing yang dijadikan objek pengorbanan. Dia telah menjalani kehidupannya seperti itu selama 499 kali. Dan ini adalah kehidupannya yang ke-500 kali. Dengan berakhirnya kehidupan ini, maka lunaslah hutang karmanya. Berakhirlah penderitaannya. Oleh karena itu, dia merasa bahagia, senang, dan tertawa. Tetapi, dia menyadari suatu hal, bahwa sang Brahmana akan mengalami hal yang sama sepertinya. Dia memikirkan tentang penderitaan sang Brahmana, kemudian dia merasa sedih dan menangis. Sang Brahmana dan kedua anak yang telah mendengar cerita dari kambing tersebut merasa terkejut. Kemudian sang Brahmana berkata, "Kambing, engkau tidak akan mati hari ini. Saya tidak akan membunuhmu. Saya akan melindungimu." Kemudian kambing tersebut berkata, "Tidak, perbuatan jahatku sudah terlalu kuat. Kematianku hari ini tidak dapat dipungkiri." Selanjutnya, sang Brahmana membangun pagar di sekitar kambing tersebut. Pada hari itu juga, petir menyambar batu di atas bukit. Dan tepatnya bukit itu berada di dekat pagar tersebut. Ketika si kambing hendak menjulurkan kepalanya untuk makan rumput, batu yang berguling ke bawah mengenai kepala kambing tersebut. Dan seperti sebuah kapak. Dan untuk ke-500 kalinya, si kambing kehilangan kepalanya. Tidak jauh dari sana, terdapat seorang dewa yang menyaksikan semua peristiwa tersebut. Dewa tersebut pun berpikir bahwa sang Brahmana dan kedua anaknya telah menyaksikan akibat dari perbuatan jahat. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Dewa tersebut menghampiri sang Brahmana dan kedua anak itu dan berkata, "Jika orang mengetahui akibat dari perbuatan, maka mereka tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan akan mengalami penderitaan dan kesakitan." Ini adalah akhir dari cerita pengorbanan seekor kambing kepada yang telah meninggal. Moral dari cerita ini adalah
Janganlah berbuat kejahatan. Ketika seseorang berbuat jahat, maka mereka telah menanami bibit-bibit jahat. Dan suatu hari bibit tersebut akan tumbuh menjadi sebuah akibat. Akibat dari perbuatan jahat selalu merupakan penderitaan. Seperti kambing pada cerita tadi, ketika dia menjadi seorang manusia, dia melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, dia dilahirkan kembali sebanyak 500 kali sebagai seekor kambing yang dijadikan objek pengorbanan. Hal ini terjadi untuk membayar hutang karmanya. Jadi, banyaklah berbuat kebaikan dan kebajikan dan kurangilah berbuat jahat.